Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Kepala Stasiun LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur lakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 3 orang tenaga P3K. Bangunan sekolah yang nyaris roboh, sarana pendidikan SMK Negeri 1 Restorasi Golewa memprihatinkan. Sebagian anak di Kabupaten Lembata saat ini tidak lagi gunakan bahasa lokal. Ya, saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Yasinta Tibuhala, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur melakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 3 orang tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan mengabdi di lingkup LPP TVRI NTT. Sebanyak 3 orang tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K lakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah janji jabatan. Pengambilan sumpah tersebut dilakukan pagi tadi di studio TVRI NTT oleh Kepala LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Ketiga tenaga P3K tersebut akan bergabung dan mengabdi di LPP TVRI Stasiun NTT. Dalam sambutannya, Kepala LPP TVRI NTT Asmet Setiabudi Takalumang mengucapkan selamat bergabung kepada ketiga tenaga P3K yang baru. Kepsta berpesan agar sumpah yang telah diucapkan dapat dipegang teguh serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami bersyukur pada Tuhan lewat pengambilan sumpah janji dan pengangkatan ketiga saudara yang nantinya akan bergabung dengan TVRI ini. Ini berkat anugerah Tuhan juga bagi TVRI. Di TPP kami juga kekurangan orang, ya. Itu juga di unit kerja yang lain. Nanti setelah ini mungkin nanti kita akan mengatur ya, sesuai dengan jabatan fungsional tadi yang sudah disampaikan, teknisi siaran. Ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah, adik-adik yang sudah diambil sumpah hari ini, ya, saya berharap apa yang sudah diikrarkan tadi, yang disaksikan oleh rohaniawan, ini bisa dipegang teguh dan dipertanggungjawabkan. Tidak di lingkungan kami sini saja, tapi terutama dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengan kehadiran tenaga P3K yang baru di lingkup TVRI NTT diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi, khususnya dalam berinovasi, meningkatkan kreativitas dan ide-ide segar dalam memberikan hiburan, edukasi, serta informasi publik yang akurat dan berkualitas. Debbie Suek, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sebanyak 75 siswa-siswi di SMA di Kabupaten Belu mengikuti latihan pasukan pengibar bendera merah putih untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Latihan ini sebagai persiapan untuk membina para paskibra agar dapat menjalankan tugas mereka secara baik. Jelang HUT ke-78 Republik Indonesia, sebanyak 75 siswa-siswi se-Kabupaten Belu menjalani latihan pasukan pengibar bendera merah putih untuk tingkat kabupaten. Mereka dipilih dari beberapa sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Belu melalui tahap seleksi. Mereka menjalani latihan sejak bulan Juli dengan materi latihan baris berbaris secara rutin oleh para pelatih. Selain menjalani latihan tersebut,
Para paskibra juga melakukan latihan fisik yang keras serta pembentukan karakter bagi setiap peserta. Berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini para peserta tidak menjalani masa karantina, serta waktu latihan yang hanya dilaksanakan dari pagi hingga siang. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dari Pemda setempat, namun porsi latihan tetap ditingkatkan, sehingga pada pelaksanaan Puncak HUT RI, mereka dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Selain itu, para peserta pun diharapkan tetap menjaga kesehatan fisik serta mental selama masa latihan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan sekecil apapun pada saat melaksanakan pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Paskibraka Kabupaten Belu, saat ini kita persiapannya sudah kira-kira 75% lah. Jadi untuk formasi semuanya sudah, tinggal kita poles untuk menjadikan mereka lebih baik. Untuk pemantapan ya, untuk pemantapan. Sejauh ini kira-kira persiapan apa saja yang dilakukan? Jadi kita setiap harinya yang pasti kesehatan tetap kita utamakan, terus persiapan fisik mereka karena mereka harus melaksanakan ini pada siang hari, dan juga formasi yang harus dibentuk selama mereka melakukan pengibaran ataupun penurunan. Masa latihan ini telah dimulai sejak tanggal 10 Juli dan kini persiapannya sudah mencapai 75%. Salah satu anggota Paskibra tahun ini, Ninyo Mansuta, sangat bangga karena bisa terpilih mengibarkan bendera pada 17 Agustus mendatang. Untuk itu selama masa pelatihan ini akan ia ikuti dengan baik. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sebanyak 20.112 warga Kabupaten ND terancam tidak mengikuti pemilu tahun 2024. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki KTP elektronik. Ketua KPU ND, Maria Adolorata Dalopes B, melalui sambungan telepon menyampaikan, memang benar ribuan warga ND terancam gagal ikut pemilu 2024. Hal ini berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 20.112 warga belum memiliki KTP elektronik. Ia juga menyampaikan data jumlah pemilih yang belum memiliki EKTP itu tersebar di beberapa kecamatan dan paling banyak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Wewaria sebanyak 2.135 pemilih, Kecamatan ND sebanyak 1.793 pemilih, dan Kecamatan Nangapanda sebanyak 1.509 pemilih. Ia menambahkan terkait hal ini, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan DPRD dan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemirsa, sarana pendidikan SMK Negeri 1 Restorasi Golewa sangat jauh dari kata layak karena bangunan sekolah yang nyaris roboh dan terbuat dari bahan dasar bambu serta minim fasilitas lainnya termaksud ketiadaan listrik dan WC, serta di musim penghujan terjadi genangan air dan lumpur juga mengakibatkan proses pembelajaran terpaksa dihentikan. Beginilah situasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Restorasi Desa Malanusa, Kecamatan Golewa yang terletak di atas bukit dengan pemandangan alam yang indah. Tetapi keindahan alam ini tidak berbanding lurus dengan kondisi gedung serta sarana penunjang lainnya yang jauh dari kata layak. Karena sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan para guru serta anak didik akibat kondisi bangunan yang terlihat miring dan pernah roboh akibat diterjang badai seroja. Salah seorang siswi kelas 12, Maria Claudia Sie, menuturkan dirinya berharap perhatian pemerintah untuk mewujudkan impiannya untuk memiliki gedung sekolah yang layak serta memiliki fasilitas sarana pendidikan yang lengkap sehingga bisa belajar dengan baik untuk menjadi usahawan di bidang pertanian nantinya. Mimpi itu punya gedung yang bagus dan juga kalau berharap untuk adik-adik nanti kalau seandainya kami sudah tamat, masa adik-adik harus menikmati gedung yang kalau sudah jadi nantinya. Dan juga kami berharap di sekolah ini nanti minta untuk
berharap pemerintah untuk macam kayak semacam buku, itu kursi meja, lihat dengan situasi pengaruh dengan gedung yang tidak memungkinkan, berharap untuk pemerintah untuk macam semacam buku, kursi, dan juga peralatan untuk pertanian dan juga peternakan. Salah seorang guru SMK Negeri 1 Restorasi Golewa, Yohanes Willy Brodus Buku menjelaskan, saat ini perhatian dan bantuan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang layak sangat dibutuhkan, sehingga mutu pendidikan di bidang pertanian dan peternakan dapat diwujudkan sesuai program pemerintah dalam menciptakan tenaga siap kerja dari sekolah menengah kejuruan. Untuk situasi sekolah sendiri bisa dilihat sendiri tadi. Nah, harapan terbesar kami bahwa kurang lebih adanya perhatian pemerintah, ya terkhusus dengan fasilitas seperti listrik, lalu gedung ruangan serta RPS yang belum bisa kami bangun. Nah, harapan besar kami bahwa pemerintah dapat memperhatikan dan sedikit adanya perhatian untuk kami itu dapat kami gunakan dengan baik untuk mendidik dan membimbing generasi bangsa selanjutnya seperti yang dititipkan seperti adik-adik kami ini. Walaupun sekolah kami jauh dari kata layak, tetapi kami sangat bersemangat untuk mendidik adik-adik kami. Dengan hanya memiliki 4 ruang kelas dan 1 kantor sekaligus ruang guru yang terbuat dari bambu dan beralaskan tanah, SMK Negeri 1 Restorasi Golewa dengan jumlah siswa 65 orang dan guru sebanyak 17 orang ini hanya memiliki fasilitas meja serta kursi sebanyak 53 buah dan harus digunakan secara bergantian antar kelas saat proses pembelajaran dilakukan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis gabungan 3 kota di Nusa Tenggara Timur yang mengalami inflasi MTM sebesar 0,38% dengan IHK sebesar 115,26. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juli 2023, gabungan 3 kota inflasi di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 3,38% dengan IHK sebesar 115,26. Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,35%, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,65% dan Kota Waingapu mengalami inflasi sebesar 0,35%. Untuk inflasi YoY Maret 2023, gabungan 3 kota inflasi adalah sebesar 3,88%, Kota Kupang sebesar 3,94%, Kota Maumere sebesar 2,8%, dan Kota Waingapu sebesar 4,56%. Sementara itu, dari 90 kota sampel IHK nasional, 99 kota mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi adalah Kota Manokwari sebesar 1,43%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Bulukumbang sebesar 0,01%. Kota yang mengalami deflasi tertinggi adalah Kota Tualak sebesar 0,5%, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kota Palangkaraya sebesar 0,01%. Untuk inflasi YoY tertinggi terjadi di Kota Merauke sebesar 5,21% dan inflasi YoY terendah terjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 0,5%. Debbie Swek, TVRI NTT. Pemirsa, untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, kru TVRI Nusa Tenggara Timur disambut Panglima Penjaga Benteng Pertahanan Benteng None di Desa Lakat, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan tata cara adat Timor Amanuban. Andreas Tauho, Panglima Penjaga Benteng None, didampingi sejumlah prajurit dan para permaisuri dalam pakaian adat menjelaskan bahwa dalam rangka menjalin persahabatan dan silaturahmi yang baik kepada setiap tamu yang berkunjung ke Benteng None, maka pihaknya harus menyambut dengan tuturan
adat, tradisi, dan budaya suku Amanuban. Benteng None merupakan benteng pertahanan Raja Amanuban Bilnope. Benteng tersebut dijaga oleh Panglima Tauho sebagai juru kunci. Karena itu, setiap tamu yang datang yang merupakan tamu penting harus disambut dengan tradisi dan budaya adat Timor suku Amanuban. Berada di Benteng None, jadi kita punya tradisi, kita punya tempat ini sebagai objek, jadi dimanapun ada berkunjung maka tetap kita harus disambut karena memang kita punya tradisi, kita punya budayanya seperti itu. Sementara itu, Baby Nailius, koordinator kru TVRI Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa atas nama TVRI, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Panglima dan para prajurit serta para permaisuri yang ada yang dengan rendah hati menerima kru untuk melakukan kegiatan peliputan tentang sejarah perjuangan Raja Bilnope sebagai pahlawan nasional dan Raja Amanuban. Sebagai lembaga penyiaran publik dan media pemersatu bangsa, tim akan menyampaikan kepada publik tentang informasi penting tentang kisah perjuangan Raja Bilnope. Sehingga bisa menjadi semacam dokumentasi Bapak Muhammad di sini. Terima kasih. Kru disambut dan diterima oleh Panglima dan masyarakat di Lopo Utama, tempat Panglima dan para prajurit bermusyawarah untuk merancang strategi perang melawan musuh. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Aduh, ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Kalau di tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3.000 itu aku sendiri ya Kak. Itu awalnya masih kameranya teman tuh. Justru kalau misalnya bagus, oke. Oh, dapat talent baru, ini bagus.
Pemirsa, Anda menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Untuk pertama kalinya di Kabupaten Kupang, warga desa Oesusu, Kecamatan Takari yang hendak membayar pajak kendaraan tidak lagi datang ke Samsat, tetapi sudah bisa langsung melakukan pembayaran melalui BUMDes. Pemerintah saat ini tengah gencar mendorong kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Beragam cara sudah dilakukan agar memudahkan warga di pedesaan untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan. Salah satunya adalah melakukan pendekatan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung di desa, seperti di Desa Oesusu, Kecamatan Takari. Untuk pertama kali di Kabupaten Kupang, warga tidak lagi jauh-jauh datang ke Samsat untuk membayar pajak kendaraan, namun bisa langsung melakukan pembayaran melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Kepala Desa Oesusu, Dani Tauho, mengatakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui BUMDes Nekamese Desa Oesusu ini merupakan program Samsat Desa yang dirancang oleh Bapenda Provinsi NTT bersama Jasa Raharja NTT sejak Maret 2023 lalu. Dan Desa Oesusu menjadi desa pertama yang mampu menerapkan aplikasi dan pengoperasian pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan sebagai desa percontohan Samsat Desa, tim dari UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dan Jasa Raharja Samsat Kabupaten Kupang telah menurunkan tim untuk memberi pelatihan kepada operator desa. Dalam hal ini, pemerintah Desa Oesusu menyiapkan 3 orang operator yang akan bertugas melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kerjasama dengan BUMDes Nekamese ini tentu memberi dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan pelayanan pajak kendaraan bermotor, kebetulan di Desa Oesusu ini memiliki BUMDes yang bisa mereka bekerja sama dengan kita di sini sehingga untuk membantu untuk pelayanan pajak yang dimana bekerja sama dengan BUMDes. Oleh karena itu, ketika kami bertemu dan disampaikan oleh dari pihak Jasa Raharja tentang pelayanan pajak dan kendaraan bermotor ini, saya merasa bahwa ini juga salah satu pendapatan di desa, di mana untuk pelayanan pajak bermotor ini bermitra dengan BUMDes dan ini juga menjadi salah satu pendapatan, sehingga program ini kami bersedia untuk menerima ini dan membuka satu unit usaha pelayanan di BUMDes. Diharapkan masyarakat di wilayah Takari, Ampoang Selatan, bahkan Batu Putih, Kabupaten TTS juga bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Desa Oesusu yang pelayanannya dibuka setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai 3 sore. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke Lembata, pemirsa. Sebagian anak di Kabupaten Lembata saat ini tidak lagi menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. Semakin tergerusnya bahasa lokal ini disebabkan karena dorongan orang tua yang mengharuskan anak-anak mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya dalam percakapan sehari-hari. Sebagian anak di Kabupaten Lembata saat ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah Lama Holot atau bahasa Kedang dalam percakapan sehari-hari. Hal ini dikatakan Wakil Direktur Program dan Kemitraan Yayasan Suluh Insan Lestari, Petrus Lambe, saat seminar ketahanan bahasa dan upaya pelestarian menghadapi dampak globalisasi di SMP Santo Pius Lewoleba pada Kamis 27 Juli lalu. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa bahasa daerah atau bahasa lokal di Kabupaten Lembata berada di bawah ancaman globalisasi. Ia menjelaskan tergerusnya bahasa lokal ini disebabkan banyaknya orang tua mengharuskan anak mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Hal ini ditemukan berdasarkan pengamatan mereka di 10 desa sampel yang mereka teliti di Kabupaten Lembata. Satu metode yang kami pakai adalah melihat ketahanan dari bagaimana kemampuan anak-anak menggunakan bahasa, maka kita lihat bahwa bahasa kita itu ada di sekitar 6B dan 6A. Apa artinya itu?
bahwa sebagian anak-anak masih aktif menggunakan bahasa lokal kita, tapi juga sebagian anak-anak sudah tidak aktif menggunakan dan sudah menggunakan bahasa lain, yaitu seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Tarantuka dan sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa ada pergeseran dari bahasa kita, dan bila tidak dijaga, bila tidak diperhatikan baik dalam rumah tangga, dalam masyarakat, di sekolah, maka bahasa ini akan cepat. Petrus mengatakan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk mengaktifkan kembali penggunaan bahasa lokal menjadi solusi mengatasi masalah ini. Andri Atagorang, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Transaksi jual beli antara warga Indonesia dan Timor Leste telah dibuka kembali melalui Pasar Mota Ain bertempat di PLBN Mota Ain, Kabupaten Belu. Pasar yang beroperasi setiap hari Selasa ini menjual berbagai kebutuhan bagi warga kedua negara. Beginilah suasana Pasar Mota Ain di PLBN Mota Ain, Kabupaten Belu yang sudah mulai kembali beroperasi pasca pandemi COVID-19. Pasar ini dibuka 1 minggu sekali pada hari Selasa yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 13 waktu setempat. Di pasar ini aktivitas jual beli dilakukan oleh warga dua negara untuk menjajakan berbagai macam kebutuhan. Kebanyakan pedagang merupakan warga negara Indonesia yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok yang dicari oleh warga Timor Leste, seperti sembako, peralatan elektronik, pakaian, serta emas. Warga Timor Leste yang datang membeli biasanya berasal dari wilayah perbatasan Batu Gede dan sekitarnya. Untuk transaksi di pasar ini, warga biasanya menggunakan mata uang rupiah. Bahkan sejumlah pedagang menggunakan jasa penukaran dolar ke rupiah. Bagi warga Timor Leste yang datang berbelanja di pasar ini, mengaku masih mendapatkan kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, bagi pedagang Indonesia, melalui pembukaan pasar ini membawa keuntungan yang cukup besar dari hasil penjualan mereka. Mengunjungi pasar sebagian antara negara tetangga, Timor Leste sama Republik Indonesia, kan ada kunjungan seperti ini kan buat untuk masyarakat kita semua. Jadi udah lama tidak pernah pasar kayak gini. Ini biasanya pada belanja apa kalau ke sini? Kalau seandainya tadi kita ini belanja senar sukat sama gorengan, ya buat anak-anak di rumah. Warga yang biasa datang membeli sejumlah kebutuhan dan yang paling banyak dicari yakni sembako serta alat elektronik. Apa yang biasa pada jual? Hanya emas, tukar dolar juga, jual patung. Kalau untuk tukar dolar ini biasanya per hari bisa, setiap Selasa itu bisa dapatnya sampai berapa? Tergantung dari tergantung dari rezeki ya. Nah, setiap Selasa itu untungnya besar atau bagaimana? Tidak, namanya cari hidup saja. Namanya pasar ya, tergantung dari rezeki. Sejak Pasar Mota Ain kembali beroperasi, hal ini membawa berkah tersendiri bagi pedagang Indonesia. Karena minat beli warga Timor Leste cukup tinggi akan barang serta produk dari Indonesia. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini.
Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Kalau di tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3.000 itu aku sendiri ya Kak. Itu awalnya masih kameranya teman tuh. Justru kalau misalnya bagus, oke, oh dapat talent baru, ini bagus. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu wartawan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-40 Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Darius Larantuka, Kabupaten Flores Timur, menggelar kegiatan seminar nasional bertajuk Strategi Mengelola Pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam menjawab kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun generasi masa depan bangsa. Menurut Kepala Sekolah SMA Darius Larantuka, Romo Antonius Londa Dias PR, dalam rangka hari ulang tahun ke-40 lembaga pendidikan ini, pihaknya terus berkomitmen untuk mewujudkan mutu pendidikan dengan mempersiapkan generasi bangsa, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, termasuk menyelenggarakan kegiatan seminar nasional. Sejalan dengan penjabaran atas kebijakan pemerintah melalui penjabaran kurikulum pendidikan maupun komitmen untuk menjaga kualitas pendidikan di satuan pendidikan ini. Dengan melibatkan segenap pemangku pendidikan di daerah serta menghadirkan para pemateri baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi sehingga arah kebijakan pendidikan dapat terjembatani secara baik dan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Terutama pelaksanaan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Dicapai dengan seminar nasional ini adalah bahwa kami itu memahami secara benar kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan juga membangun komitmen bersama untuk memajukan pendidikan. Karena yang kami undang itu ialah kepala sekolah, guru, kepala desa, kami undang. Jadi tujuan supaya kita membangun komitmen bersama untuk membangun pendidikan positif. Di tahun 40 tahun kami sengaja membuat seminar nasional, menghadirkan orang-orang dari pusat dengan tujuan supaya mereka mengerti
pendidikan di sini. Sebagai sebuah lembaga pendidikan kami selalu berkomitmen untuk memajukan pendidikan supaya siswa itu betul-betul maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi dengan kurikulum merdeka. Kami sudah mulai dengan kurikulum merdeka yang saya rasa bahwa memang pas untuk mengimbangi kemajuan zaman. Hadir sebagai pembicara dalam seminar nasional ini antara lain Emmanuel Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Dr. Baharudin, Deputi Pengembangan Kurikulum Nasional Kemenristek Dikti Republik Indonesia, Christine Samyati, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Stefanus Gandhi, mewakili kalangan swasta. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, sebagai salah satu pembicara dalam seminar nasional peringatan Hari Ulang Tahun ke-40 SMA Swasta Santo Darius Lorantuka, mengajak siswa-siswi di satuan pendidikan ini agar lebih berkonsentrasi mengolah potensi laut sebagai salah satu potensi usaha yang dapat dilirik seusai menamatkan pendidikannya. Menurut Melki Lakalena, wilayah Nusa Tenggara Timur dikenal dengan potensi kelautannya. Namun hingga saat ini belum dapat diolah atau dimanfaatkan secara maksimal. Olehnya, SMA Katolik Santo Darius Lorantuka sudah saatnya mulai memperkenalkan lingkungan laut dan mengajak para peserta didiknya untuk memperhatikan potensinya. Sehingga konsentrasi pendidikan tidak hanya diarahkan pada sistem pembelajaran formal kurikulum dan kemampuan akademik, namun perlu adanya keseimbangan antara pembelajaran ekstrakurikuler dengan memperkenalkan dunia hayati laut yang mesti dioptimalkan pemanfaatannya. Sehingga pada saatnya nanti, para peserta didik pun dapat menentukan laut sebagai pilihan hidup untuk berkarya. Hal ini dilakukan demi meminimalisir potensi yang sudah membudaya bagi masyarakat di daerah ini untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. NTT itu sebenarnya masa depannya ada di laut. Nah, tapi di laut ini kan tidak cukup banyak yang masuk ke sana. Sementara pada saat yang sama, cukup banyak orang-orang NTT yang pergi merantau terutama ke Malaysia, terutama orang-orang Flores Timur. Kalau andai kata daerah, katakanlah melalui kita punya sekolah dari yang hari ini kita rayakan 40 tahun ini, itu bisa memulai untuk mengenalkan atau membuat orang tertarik lebih jauh lagi, kemudian bisa masuk ke laut, mencoba memaksimalkan potensi kelautan yang ada di Nagi ini, di Provinsi Nusa Tenggara ini. Mungkin saja akan banyak orang tidak harus pergi ke luar negeri, karena sumber penghidupan laut itu sebenarnya cukup banyak. Ia pun mengajak kaum muda untuk mau menjadi nelayan ataupun pengusaha di sektor kelautan dengan melihat potensi sumber daya alam laut yang sangat tinggi di daerah ini, yang pada gilirannya menjadi modal generasi muda lewotana demi memajukan bangsa dan daerah ini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Seniman dan musisi diharapkan dapat terus memperkenalkan budaya dan kesenian NTT dalam membangun daerah serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai karya seni. Para seniman dan musisi yang tergabung dalam Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik atau PAPRI DPD NTT memfasilitasi para seniman senior untuk bertemu Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Silaturahmi Gubernur NTT dengan para seniman senior ini merupakan yang pertama kalinya selama kepengurusan DPD PAPRI NTT. Ini merupakan kesempatan untuk berdiskusi dalam upaya mendorong dan meningkatkan kreativitas seni di NTT. Selain itu juga menjadi ajang reuni antara seniman senior yang telah berusia lanjut. Bagi para seniman, usia bukan penghalang untuk terus berkarya, karena seni tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam pertemuan itu juga dibahas dukungan pemerintah NTT kepada seniman, serta upaya menciptakan kegiatan seni guna kemandirian para seniman ke depan.
Gubernur juga memberikan apresiasi bagi seniman di NTT dan menyambut baik setiap kegiatan yang telah dibuat, serta mendorong agar para seniman dapat terus meningkatkan kompetensi serta memperkenalkan budaya NTT hingga ke mancanegara. Sebagai bentuk dukungan Gubernur NTT kepada seniman melalui DPD Papri NTT, memberikan sumbangan uang 500 juta rupiah untuk mendirikan koperasi seniman dan izin menggunakan gedung Sasando sebagai wadah bagi para seniman dalam melakukan aktivitas dan menggelar event. Diharapkan para seniman terus berkarya dalam membangun NTT agar mampu menumbuhkan serta mendorong terciptanya kemajuan ekonomi masyarakat. Para seniman yang hadir antara lain Fitri Kitukan, Apol Edon, Edi Busa, Elias Joka, Erna Kala, Papi Niron, Joni Tedens, dan semua yang pernah berjaya pada masanya. Turut hadir mendampingi para seniman senior pengurus inti DPD Papri NTT diantaranya Aki Kala, Ina Jara, dan Ria Perang. Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pentas seni dan workshop melukis di Taman Daun Kabupaten Lembata mewarnai puncak kegiatan trip menuju timur bagian keempat yang diselenggarakan Akarupa. Kali ini anak-anak dampingan komunitas Taman Daun Belajar mengekspresikan perasaan mereka dalam pantun dolo-dolo juga seni rupa. Puluhan anak-anak komunitas Taman Daun Lewoleba Kabupaten Lembata tampak antusias mementaskan tarian kreasi dolo-dolo pada Jumat 28 Juli lalu. Tidak seperti dolo-dolo kebanyakan, mereka memulai tarian khas Lamaholot ini dengan koreografi yang begitu apik. Anak-anak dibagi ke dalam 3 kelompok penari dengan gerak yang berbeda membentuk lingkaran penuh. Dalam tarian ini juga anak-anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan berbalas pantun dolo-dolo. Selain itu, mereka juga mengikuti workshop seni rupa bersama seniman Ventus Lamapaha. Di sini anak-anak dilatih untuk mengungkapkan perasaan mereka dalam bentuk seni rupa pada kertas yang telah disiapkan. Pentas tari dan workshop seni rupa ini merupakan puncak dari kegiatan trip menuju timur bagian 4 yang diselenggarakan akarupa.id dengan mengusung tema Art for Wellbeing. Proyek yang menggandeng musisi Gabriela Fernandez ini memberikan warna tersendiri bagi anak-anak untuk mengenal kembali tarian dan musik khas Lamaholot, yakni Sole Oha dan Dolo-Dolo. Oke, jadi ini kita lagi trip menuju timur yang keempat. Kita lagi mau membuat kegiatan seni untuk kesejahteraan mental atau Art for Wellbeing, tapi yang berdasarkan budaya dari daerah Lamaholot. Jadi kita pengen anak-anak itu cinta sama budayanya sendiri, sambil mengajak mereka untuk mengaktualisasi diri dan mengekspresikan diri lewat nyanyian dan tarian. Jadi tadi kita bikin dulu yang spesial, yang khusus, yang bikin anak-anak itu juga menyuarakan perasaannya. Jadi tidak hanya menggerakkan kaki, tapi juga melakukan kata-kata yang hadir dari perasaan mereka sendiri. Harapannya ini bisa jadi sesuatu yang dikenal ada anak-anak di sini maupun anak muda maupun orang dewasa di sini nanti atau dimanapun deh berada, sehingga bisa jadi satu sarana atau wadah untuk menuangkan perasaan kita. Proyek Trip Menuju Timur bagian 4 yang melibatkan Lingkar Timur Documentary, juga para relawan di Flores Timur dan Lembata ini bertujuan melakukan dokumentasi kasana tarian Sole Oha dan Dolo-Dolo, juga menemukan cara untuk mengenalkannya ke generasi muda. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT.
Ya pemirsa, karena senang dengan budaya dan tradisi masyarakat Timor, 5 turis asal Italia berkunjung ke Benteng None, benteng pertahanan Raja Amanuban-Bilnope di Desa Lakat, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berikut liputannya untuk Anda. Si Priscilla yang merupakan pemandu para wisatawan tersebut menjelaskan bahwa tujuan 5 turis asing asal Italia ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata di daerah Pulau Timor, khususnya di Benteng None, adalah mereka sangat senang dengan tradisi dan budaya orang Timor. Mereka senang dengan orang Timor karena penyambutannya sangat lembut, sopan, dan budayanya juga sangat bagus. Selain itu, udara di Timor yang mereka anggap bersih. Selama di Indonesia, mereka sudah berkeliling ke beberapa tempat wisata, mulai dari Boti, Fatung Nasi, Benteng None. Selanjutnya mereka akan lanjut ke Labuan Bajo, Denpasar, dan kembali ke Italia. Mereka sangat tertarik dengan budaya kita. Kalau soal pemandangan, soal tempat, saya pikir di sana jauh lebih bagus. Tapi di sini budayanya yang membuat mereka tertarik untuk datang ke kita Timor, khususnya Timor Barat. Masyarakat kita sangat ramah dengan turis, dengan wisatawan. Jadi itu yang buat mereka datang ke kita pertama. Dari sini nanti mereka ke Alor, Lembata, Labuan Bajo, Bali. Para turis diajak mengunjungi tempat pengintaian Benteng None, selanjutnya ke tempat peramalan perang, lalu kemudian mereka diarahkan ke tempat koperasi di mana masyarakat Benteng None menyediakan berbagai perhiasan adat, aksesoris, dan barang-barang antik untuk dijajakan kepada setiap tamu yang mengunjungi Benteng None. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Dan pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Revalis Soe, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.